selamat datang di PWS Podcast with Saintek. Nah, kali ini aku Nazwa Al-Alifia selaku host podcast perdana UKM Saintek Unila. Kita bakalan bincang-bincang asik tentang UKM Saintek Unila bareng Kak Alvara. Hai Kak Alvara. Halo. Boleh dong Kak kenalan dulu Kak Alvara ini siapa dan Kak Alvara ini sebagai apa di UKM Saintek Unila? Oke, sebelumnya perkenalan aku Farisma Fadila. Aku dari jurusan Kimia angkatan 2020 dan saat ini aku menjabat sebagai Ketua Umum Kampus Saintek tahun 2023. Wah. Kira-kira Kakak kesibukannya apa aja nih Kak? Wah, kesibukannya ya lumayan cukup hektik sih sebenarnya. Pertama ya, sebagai mahasiswa akhir yang pasti aku masih ada sedikit MK yang harus aku tempuh juga. Terus aku juga lagi penelitian, ya skripsian segala macam. Terus itu juga aku masih menjabat jadi ketua umum UKM Saintek. Terus aku juga ada organisasi lagi di jurusan itu Chemistry English Club. Aku jadi sekretaris divisi bagian public relation. Terus aku juga lagi magang jadi content creator di Humas Unila. Dan kadang di beberapa keadaan aku mengambil freelance sih sebagai content creator lagi. Wah, banyak banget kan akhirnya. Paling banget gitu lah. Tapi sehat kan ya Kak? Alhamdulillah sehat. Akan jelasnya nih. Nah, Kak Alvara sehat. Terus aku pengen nanya nih. Kak Alvara kan jabat jadi ketua umum UKM Saintek Unila 2023. Gimana sih Kak perasaan Kakak ketika terpilih diamanahkan gitu ya menjadi ketum gitu Kak? Perasaannya gimana? Terus kira-kira motivasi Kakak berada di UKM Saintek Unila ini apa? Oke, mungkin kita ngomongin sebagai ketum, kita throwback dulu ya. Apa sih yang mendasari aku join di UKM Saintek? Pertama, aku join di UKM Saintek itu dari awal aku maba, teman-teman. Jadi aku join pada saat maba UKM Saintek, langsung tuh aku join karena menurut aku UKM Saintek ini kayaknya pas deh sama aku gitu yang mau ngembangin bakat di dunia penulisan. Tadinya itu gitu. Dan ternyata ketika aku masuk lebih dalam ke Saintek, ternyata tuh dalamnya tuh gak hanya tentang kita berbicara tentang penulisan gitu. Di situ aku juga belajar tentang bagaimana kita memimpin, terus itu juga bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita ya public speaking kita, kayak banyak hal ternyata yang bisa aku dapetin gitu. Terlebih lagi ketika aku menjabat sebagai ketum gitu. Jadi perasaannya ketika aku jadi ketum tuh kayak pertama tuh adalah nggak nyangka aja sih gitu, kayak wah aku jadi ketum UKM yang gimana, kayak aduh aku harus bisa nih menjadi pemimpin, terus menjadi pemimpin yang berusaha terbaik buat anggotanya. Mungkin lebih ke apa ya, senang iya, cuma lebih ke was-was aja gitu, kayak waduh apa ya yang harus saya preparein gitu untuk kedepannya biar saya anaknya tuh jauh lebih baik lagi gitu. Jadi Kak Alvara ini udah di Saintek dari maba ya Kak ya? Iya. Boleh dong Kak kasih tahu visi misi dari UKM Saintek Unila? Oke, sebenarnya kalau ketika kita mau nyebutin visi misi, kita tahun ini tuh kebetulan nama kabinetnya active development. Nah, kenapa saya membuat nama kabinet tahun ini tuh active development? Pertama kita ambil kata aktif deh. Gitu. Aktif itu kan artinya aktif ya gitu. Jadi saya sangat berharap bahwa UKM Saintek yang tahun ini tuh menjadi anggota-anggotanya itu tuh yang aktif, yang bukan hanya aktif dalam kegiatan aja, tapi bagaimana mereka aktif mengembangkan diri di luar sana, gitu, aktif untuk terus belajar. Terus development itu apa? Development itu adalah pengembangan gitu. Jadi kita setelah adanya revolusi, setelah adanya perubahan secara singkat, kita jadi menginovasi lagi gitu. Kita mengembangkan lagi. Jadi kita memperbaiki apa yang harus diperbaiki, yang salah kita perbaiki, yang sekiranya masih bisa dilanjutkan. Jadi visinya itu mewujudkan UKM Saintek yang berkualitas, harmonis, aktif dalam sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Dan untuk mencapai visi tersebut, kita punya 4 misi gitu. Yang pertama kita memperbaiki tata kelola yang profesional. Terus kedua, menanamkan kekeluargaan gitu, meningkatkan rasa kekeluargaan antara seluruh anggota. Terus itu kita memfasilitasi anggota dalam kegiatan. Terus itu kita juga aktif gitu dalam berperan gitu untuk lingkungan. Jadi di periode kakak ini visi misinya untuk mengembangkan diri gitu setiap anggotanya. Nah dari struktur keorganisasiannya nih Kak, boleh dong di apa aja?
Oke, kalau untuk organisasi sebenarnya basic banget sih teman-teman. Kayak pertama ya pasti ada ketua umum gitu. Dimana ketua umum itu dibantu oleh wakil, oleh sekretaris, terus juga ada bendahara. Nah, di bawahnya presidium itu kan 4 orang tadi itu ada presidium gitu. Pemegang kekuasaan, keputusan tertinggi kan ada di ketua umum. Nah, tapi untuk membantu memanajerial 6 departemen itu kami punya namanya ketua departemen dan sekretaris departemen, di mana mereka-mereka ini yang ngebantu si presidium bahkan ketua umum ini untuk manajerial setiap departemen tersebut gitu. Dan departemen ini apa aja? Yang pertama itu adalah KRT, kesekretarian rumah tangga, di mana KRT ini tuh ibarat kata tuh menjadi wadah. Dia itu adalah yang menaungi, dia itu adalah tempat, dia itu adalah tempat berlindung, kayak tempat berkumpul gitu kan ibaratnya. Dan namanya rumah tangga itu kan pasti dia lebih apa ya, masa administratif dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang berurusan dengan internal banget itu tuh pasti di KRT seperti itu. Terus tuh kedua tuh ada manajemen sumber daya, di mana ketika kita ada tempat kita pasti butuh manusianya dong gitu kan, kita butuh SDM-nya gitu. Jadi si MSD ini, bisnis MSD ini, dia tuh bagian yang memanajer SDM-nya. Kalau misalkan di organisasi lain tuh mungkin di bagian kaderisasi sih sebenarnya. Tapi nama kita tuh manajemen sumber daya. Terus itu habis MSD apa? Ristek. Ristek itu adalah riset dan teknologi. Jadi udah ada manusianya nih, gitu. Udah ada tempat, udah ada manusianya. Apa yang kita butuhkan? Ya, kita butuh pengembangan gitu. Nah, gitulah pengembangan, atau biasanya kalau saya menyebut itu tuh pemenuhan kapasitas dari anggota. Jadi apa nih kita cari tahu goals anggota nih apa, mereka tuh mau apa, mereka mau ada kegiatan apa gitu. Jadi riset atau riset Alistek ini yang memikirkan gitu, kita mau ngadain kegiatan apa ya yang untuk menunjang akademiknya, potensi mereka kayak gitu. Terus udah adanya Ristek, ya kita butuh adanya publikasi gitu, kita ada butuhnya tim branding gitu. Bagaimana halayak umum itu mengetahui loh bahwa Saintek ini ada, Saintek ini punya program-program kerja yang bagus, yaitu adanya Departemen Kominfo, komunikasi dan informasi gitu. Nah, biasanya tuh ya kalau tim-tim Kominfo ini adalah yang memegang sosial media teman-teman gitu. Jadi yang diupload di sosial media Saintek itu adalah yang memegang, yang menjadi PJ-nya tuh Departemen Kominfo. Nah, terus gimana kan kalau misalkan kita berhubungan dengan masyarakat gitu, kita mau berinteraksi dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada Departemen Hubungan dengan Masyarakat gitu, pasti ada humas gitu. Dimana kalau di Saintek itu biasanya kami mengadakan pengabdian masyarakat, terus tuh ada Saintek Peduli dan lain sebagainya gitu. Dimana kita lebih interaktif dengan masyarakat, karena kan kita juga mahasiswa yang kita juga harus merealisasikan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu pengabdian masyarakat. Kita harus mempunyai peran penting lah gitu terhadap masyarakat. Kita mempunyai impact yang baik gitu untuk masyarakat. Terus yang terakhir itu ada dana dan usaha gitu. Jadi dana dan usaha itu adalah pelengkap dari kelima departemen yang lainnya gitu. Yang pasti kita di dana dan usaha itu kayak kita juga belajar bagaimana kita berwirausaha, bagaimana kita mengembangkan usaha. Kan Saintek juga kan punya usaha mandiri, nah itu dikelola oleh dana dan usaha. Jadi kegiatan tanpa adanya dana juga kan tidak mungkin ya akan berjalan. Itu Berbagi ya kak ya. Iya dong. Terus kita udah tahu tentang UKM Saintek Unpad. Kita mau bahas kakak ini kan jadi ketua umum. Pasti ada tantangan selama menjabat. Kira-kira apa sih kak tantangannya? Wow, tantangan tuh pasti banyak banget ya. Mungkin ketua umum yang di luar sana tuh ngerasain hal yang sama gitu seperti aku. Yang pasti tantangannya itu bagaimana kita mementingkan keperluan orang lain dulu gitu dibanding diri kita gitu. Kadang kalau kata ketum yang tahun lalu Kak Pandu itu bilang bahwa nggak sah jadi pemimpin kalau hidupnya nggak tenang gitu. Dan emang iya teman-teman, kayak kadang mau nih kita untuk sisi egois itu kayak, gue kayaknya mau refreshing dari diri sendiri, tapi nggak bisa, kita akan kepikiran dengan tanggung jawab gitu, kayak anggota gue kayak mana ya, nanti program kerja ini mau gimana, kayak nggak bakal bisa lepas gitu. Jadi emang nggak bisa tidur tenang. Jadi tantangannya yang pertama itu adalah kadang kita terlalu mendahulukan gitu keperluan-keperluan yang emang itu menjadi tanggung jawab kita, tapi itu nggak apa-apa, itu emang artinya ya kita emang the real pemimpin kayak gitu. Terus kedua adalah tantangannya kan anggota Saintek ini banyak ya gitu, dengan berbagai kepala, dengan berbagai sifat, karakter gitu kan. Dan tantangan bagi aku selaku pemimpin itu adalah bagaimana aku bisa memahami mereka. Gitu. Itu susah banget teman-teman, itu susah banget kayak kita harus bisa mengerti karakter mereka, terus itu juga kita harus ngerti nih cara pandang mereka ini seperti apa gitu kan. Dan kita juga harus tahu bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari
saintek ini apa, program-programnya apa, itu susah gitu. Kadang juga tantangannya kita menyatukan hati, menyatukan rasa antar anggota, itu tuh menurut aku tuh juga cukup sulit gitu. Bahkan mungkin itu dirasakan oleh semua organisasi gitu, untuk membentuk kekeluargaan yang ada itu amat susah banget. Jadi tantangannya lebih kayak bagaimana aku bisa memahami karakter juga, aku bisa mengendalikannya juga, karena dia namanya pemimpin, dia harus bisa mengendalikan gitu kan, dia harus mengetahui nih gitu. Bahkan kalau aku kan aku pribadi tipenya yang aku diem tapi aku memperhatikan. Terus gimana dong? Gimana cara kakak komunikasi sama mereka gitu? Oke, ya itu yang aku lakukan di awal teman-teman. Jadi pada saat aku jadi ketua umum, aku melaksanakan rapat besar dengan seluruhnya, seluruh pengurus. Di situ aku menyampaikan dimulai dari tadi maksud dan tujuan kabinet ini apa, terus harapannya apa, visi misinya apa. Kita satukan dulu pemikiran kita satukan dulu. Saya harus menyatukan, harus ACC dulu dari semuanya bahwa iya nih, ini visi misi kita tahun ini kayak gitu. Jadi bukan hanya visi misiku, tapi visi misi keseluruhnya gitu. Nah, terus itu baru kita dari visi misi tersebut kita kembangkan kan menjadi program kerja gitu, yang dimana program kerja tersebut kan dari anggota untuk anggota gitu kan. Jadi anggota ini adalah, pengurus ini adalah ya mereka mau belajar tapi mereka juga yang mempersiapkan gitu. Mereka sambil belajar juga tentang bagaimana kepanitiaan dan lain sebagainya, tapi mereka tetap dapat ilmunya gitu. Jadi biar agar nyampe ke anggota, yang pertama ya kita mengadakan rapat besar dulu, kita sampaikan secara highlight umum gitu, kayak ini loh kita bakal ada ini gitu. Jadi jelas semuanya tahu, baru ketika memang tidak ada yang tidak jelas atau yang memang kurang jelas nih Kak, atau ada masukan, ada saran, yaitu sesi berikutnya gitu. Dan kadang ada yang tidak sependapat, biasanya di rapat-rapat itu ada yang ada yang berargumen dan segala macam ya. Selagi itu pembahasan masih bisa dibahas di forum, kita akan bahas di forum. Tapi kalau misalkan agak sensitif nih, biasanya kalau aku pribadi aku akan nge-PC sih gitu. Aku harus mencari tahu nih apa nih maksud dia gitu, apa nih tujuan dia segala macam gitu. Jadi kita harus masuk kondisi juga. Terus apa sih Kak suka dukanya di sampaikan? Suka dukanya banyak banget sih sebenarnya, mau suka maupun dukanya. Mungkin sebab gak suka kita ke duka dulu ya. Oh iya, kita ngomongin duka dulu gitu. Kita ngomongin pahitnya dulu. Dukanya itu sebenarnya di zaman aku maba sih gitu. Dari semester 1 sampai semester 4 itu aku sedih banget karena aku ikut UKM tapi online gitu. Makanya kadang suka iri dengan anggota-anggota sekarang yang masih bisa bertatap muka gitu. Kalau dulu pada saat aku jadi kalian gitu ya, itu aku online, kegiatannya online, full online, kayak aku bosen. Aku kan anaknya kayak terbiasa organisasi juga, kayak berinteraksi langsung gitu. Itu kayak gimana ya, kok nggak enak banget gitu. Sampai ada pernah di titik itu boring banget teman-teman, udah kuliahnya online, terus itu organisasi online, kayak ngapain ya gitu di rumah, kayak nggak ada kegiatan juga, walaupun sebenarnya ada kegiatan tapi online gitu, tapi kan nggak berasa gitu. Jadi dukanya tuh sebenarnya di awal-awal gitu. Terus tuh ya kadang dukanya itu ketika kita ada yang tidak sependapat, cuma itu hal yang wajar sih kalau menurut aku. Terus dukanya itu ini sih ketika pergantian pengurusan gitu, kayak ya setahun itu nggak berasa teman-teman, setahun itu tuh nggak berasa. Kayak ini pengalaman aku ya, tahun lalu kita nggak semuanya tahun lalu, kayak aku tahun lalu jadi pimpinan di departemen KRT gitu. Kayak aku merasa aku baru klop dengan kakak-kakak pimpinannya, terus aku juga barusan kayak sedekat itu dengan para anggota-anggota, bukan hanya departemenku gitu, yang lain juga kayak ya aku udah mau demisioner gitu, kayak sedihnya itu. Terus ini juga dukanya juga, ini mau menjelang reor lagi kayak gitu, mau menjelang pergantian pengurusan gitu, kayak sedih gitu, kayak ya aku bakal ya mungkin tetap ketemu, cuma aku nggak bisa intens berinteraksi lagi dengan mereka gitu. Kalau sukanya itu pertama ya pasti relasi sih. Aku jadi punya banyak relasi, punya banyak teman dari berbagai fakultas, berbagai jurusan. Aku juga kayak kadang informasi itu aku lebih cepat dapat gitu dari jurusan lain gitu. Jadi itu sih privilege kita ketika kita ikut UKM di tingkat universitas gitu. Terus itu juga sukanya aku jadi belajar banyak hal di saintek, bukan hanya tentang penulisan ataupun akademik aja gitu, tapi kayak bagaimana kita berinteraksi gitu loh dengan orang lain, terus bagaimana kita
memimpin tadi, terus itu public speaking, terus dan lain sebagainya. Kayak banyak hal ternyata tuh yang hal-hal kecil yang bisa aku dapetin juga di Saintek. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa kesan sama saran kakak untuk UKM Saintek Unila ke depannya? Oke, pesannya semoga karena kan ini mau pergantian ya gitu, kita ya aku menjabat sebagai ketua umum tidak hitungan bulan lagi lah gitu, dan sebulan lagi. Semoga aku berharap bahwa kedepannya siapapun yang menjadi ketua umumnya itu bisa menjalankan amanah dengan baik, bisa menunjukkan estafet kepemimpinan dengan sebaik mungkin. Tenang aja, aku bakal ada di samping kalian, bakal ada di belakang kalian gitu ya. Aku tetap membantu gitu untuk membimbing adik-adikku. Terus itu juga kesannya terima kasih Mem Saintek sudah menjadi wadah untuk aku berkembang dari aku zaman maba sampai aku menjadi mahasiswa ini. Bahkan ketika nanti aku demisioner pun aku masih punya 3 tahun lagi untuk tanggung jawab di sana sebagai Dewan Pembina. Dan harapannya aku pengen melihat Saintek 5 tahun ke depan sudah punya relasi yang luas. Nama Saintek sudah bukan hanya dikenal di Lampung tapi di seluruh Indonesia. Terus 10 tahun ke depan aku pengen Saintek mempunyai komunitas nasional di seluruh Indonesia, bahkan bisa dikenal di kancah internasional. Oke, mungkin kita udah di akhir podcast kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak karena Alfara udah datang di podcast perdana UKM Saintek Unila. Aku Nazwa Al-Alfia dan Kak Alfara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Saintek Muda.